wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tugas ARD2 yang mana disusun oleh kelompok kami. Yang pertama ada Duyan Muhammad Asif dengan NIM 1203009 dan saya sendiri Raka Arya Putra Zulfian dengan NIM 120300025. Di sini pertama kita pengertian dulu apa itu persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisik. Nah, sedangkan persamaan diferensial parsial atau yang sering kita singkat PDP adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan gelombang yang mana menggunakan variabel bebas baru yang merupakan karakteristik dari persamaan diferensial parsial. Metode tersebut dikenal sebagai metode D'Alembert. Metode D'Alembert ditemukan oleh Jean-Louis D'Alembert, seorang matematikawan dari Prancis pada tahun 1717 sampai 1783. Dalam metodenya, digunakan variabel bebas baru yang diperoleh dari karakteristik persamaan diferensial parsial. Sebelum diperoleh variabel bebas baru, terlebih dahulu nilai atau akar-akar penyelesaian pada persamaan diferensial parsial ditransformasikan. Aturan transformasi PDP dalam bentuk kanonik. Yang pertama, jika akar-akar penyelesaian dari PDP adalah dua akar real, maka digunakan CXY dan eta XY sebagai dua koordinat pada bidang XY. Nilai CXY dan eta XY diperoleh dari integrasi dari dua penyelesaian real tersebut. Dan yang kedua, jika akar-akar penyelesaian adalah akar pasangan kompleks, maka digunakan CXY dan eta XY yang diperoleh dari bagian real dan imajiner pada pasangan kompleks tersebut. Dan yang ketiga, jika akar-akar penyelesaiannya merupakan satu akar real kembar digunakan CXY, sedangkan untuk eta XY dipilih untuk nilai yang lain. Pemilihan nilai eta XY diusahakan mempermudah pekerjaan. Sebagai contoh, jika si X plus Y selanjutnya dipilih, maka eta X plus sama dengan X plus Y. Lanjut. Sebelum menyelesaikan persamaan gelombang, terlebih dahulu diasumsikan bahwa yang pertama, senar homogen sehingga massa senar setiap titik sepanjang senar adalah sama atau konstan. Senar yang homogen diharapkan difleksi senar yang sempurna dan mulus. Yang kedua, tegangan pada senar lebih besar dibandingkan gaya gravitasi bumi, sehingga gaya gravitasi dapat diabaikan. Jika gaya gravitasi bumi lebih besar dari tegangan senar, maka senar tidak dapat bergetar karena kendur, sehingga tidak dapat bergetar dengan baik. Yang ketiga, penampang senar sangat kecil, sehingga volume senar sebanding dengan panjang senar itu sendiri. Dengan adanya asumsi ini, mempermudah perhitungan. Dan yang keempat, gerakan gelombang senar hanya pada arah vertikal. Asumsi ini menegaskan bahwa tidak ada gerakan pada arah horizontal. Ini disebabkan kedua ujung senar yang terikat. Berikut pengamatan pada sebuah partisi senar pada waktu tertentu yang dijabarkan gaya-gaya yang bekerja pada bagian senar. Nah, ini contohnya. Contoh gaya yang bekerja pada senar. Lanjut, kita penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Karena tidak ada gerak dalam arah horizontal, berarti komponen horizontal tegang ini konstan. Nah, rumusnya T1 cos alpha sama dengan T2 cos beta, dan T sama dengan konstan. Menurut hukum 2 Newton, resultan gaya sama dengan massa Q delta X. Percepatannya yang dihitung pada suatu titik daerah X dan X plus delta X. Nah, ini persamaan keduanya, yaitu T2 sin beta dikurang T1 sin alpha, sama dengan P dikali delta X
Dan lanjut dari persamaan 1 dan 2 diperoleh hasil seperti berikut. Kemudian, nilai tan alfa merupakan kemiringan kufra senar di titik X dan tan beta merupakan kemiringan kufra senar di titik X plus delta X. Dapat ditulis dengan persamaan berikut. Pembagian persamaan 3 dengan delta X menghasilkan ini. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Karena T menyatakan tegangan yang selalu bernilai positif dan menyatakan massa jenis yang bernilai positif, maka untuk menunjukkan bahwa nilai tersebut selalu bernilai positif, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Ini kita dapat persamaan 4. Selanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Slide-nya dilanjutkan, Kak. Persamaan gelombang dengan metode D'Alembert dapat ditemukan sebagai berikut. UTT sama dengan C kuadrat UXX persamaan 5. Dengan memisalkan Fx sebagai simpangan awal dan Gx sebagai kecepatan awal, maka kondisi awal pada persamaan gelombang dapat ditulis sebagai persamaan berikut. Dengan memisalkan Y sama dengan CT, maka YT sama dengan C. Dengan menggunakan aturan rantai, maka dihasilkan persamaan sebagai berikut. Lanjut. Lanjut, Kak. Substitusikan nilai UTT ke persamaan 5 diperoleh C kuadrat UYY sama dengan C kuadrat UXX. Menjadi UXX dikurang UYY sama dengan 0 persamaan 7. Jadi persamaan R UXX sama dengan 2 SUXY dan TUYY sama dengan F. Maka pada persamaan 7 nilai dari R sama dengan 1, S sama dengan 0, dan T sama dengan 1. Selanjutnya nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan 2 diperoleh DY per DY sama dengan S kurang lebih akar S kuadrat min RT per R. Atau DY per DY sama dengan kurang lebih 1. Dengan demikian, persamaan 7 memiliki dua akar real, yaitu 1 atau sama dengan min 1. Ini berarti DY sama dengan min DX atau DY sama dengan min DX. Dengan mengintegralkan kedua nilai akar-akar penyelesaian tersebut, maka diperoleh dua nilai karakteristik, yaitu X per CT sama dengan C1 dan X min CT sama dengan C2. Karakteristik nilai inilah yang selanjutnya digunakan dalam metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru. Dari persamaan 8 dapat dituliskan variabel bebas baru, yaitu C sama dengan X plus CT atau P sama dengan X min CT. Selanjutnya, turunan dari persamaan 9 dan persamaan 10 terhadap X dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan menggunakan aturan rantai karena U, X, T sama suatu fungsi dari C dan eta, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Turunan dari persamaan 9 dan persamaan 10 terdapat T sama dengan persamaan dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Lanjut, Kak. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan rantai diperoleh persamaan sebagai berikut. Berdasarkan asumsi kedua bahwa T tidak sama dengan 0, maka C2 tidak sama dengan 0. Dengan demikian, dapat diambil rumus dengan persamaan seperti berikut, persamaan 13. Lalu mengintegralkan persamaan 13 terhadap eta,
dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Lanjut, Kak. Hasil integrasi persamaan 13 terhadap eta diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan si eta adalah fungsi dari eta, jika hasil integral Hc terhadap Hc dimisalkan spesi, maka persamaan 15 dapat ditulis menjadi persamaan berikut. Substitusikan nilai C pada persamaan 9 dan nilai persamaan 10 ke persamaan 16 diperoleh persamaan umum sebagai berikut. U x, T sama dengan P kali P X plus CT, si X min CT bersama 17. Persamaan 17 diturunkan sebagai T, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Lanjut, Kak. Untuk memperoleh penyelesaian khusus, maka harus mengikuti kondisi awal pada persamaan 6, yaitu dengan memasukkan nilai T sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, persamaan 20 integralkan terhadap X diperoleh rumus sebagai berikut. Dengan K sebagai konstanta, dengan mengeliminasikan persamaan 19 dengan persamaan 21 diperoleh rumus sebagai berikut. Selanjutnya dicari nilai si X diperoleh sama dengan rumus yaitu sebagai berikut. Substitusikan nilai eta X dan si X ke dalam persamaan 17. Maka didapatkan rumus sebagai berikut. Lanjut, Kak. Kemudian diperoleh rumus U X, T sama dengan 1/2 F X plus CT plus F X min CT plus 1/2 C integral GS ds X plus CT 0 persamaan 22. Persamaan 22 merupakan penyelesaian khusus dari persamaan gelombang, biasa disebut sebagai penyelesaian d'Alembert. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.